Jumpa lagi Cari TV. Ya, ini adalah tablet terbaru dari Huawei yang harganya cuma di 2 jutaan aja. Dan salah satu hal yang sulit dilawan di sini untuk kelas harganya adalah layarnya. IPS 10,4 inci dengan resolusi 2K. Jarang nih yang punya kayak gini di kelas harga segini ya. Nah, untuk kalian cari tablet untuk keperluan entertainment keluarga, mungkin yang satu ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Oke, Huawei MatePad SE ini ditargetkan Huawei sebagai tablet untuk kebutuhan entertainment keluarga yang bisa dipakai oleh semua anggota keluarga. Harganya juga merupakan yang paling terjangkau dari lini produk tablet MatePad. Kita mulai pembahasan dari isi boxnya dulu yuk. Tentunya ada unitnya, lalu ada kabel USB Type-C, ada charger, pasti ada charger di sini. Lalu ejector untuk slot SD card. Seharusnya ada dokumennya ya, tapi untuk unit yang dikirimkan kami kebetulan emang nggak ada, mungkin ketinggalan. Nah, untuk semasa pre-order, pembeli akan mendapatkan flip case untuk MatePad ini. Lumayan nih untuk perlindungan ekstra, karena screen protector tidak disediakan oleh pabrikannya ya. Ditambah dengan case ini, jadi kita bisa membuatnya jadi duduk seperti ini nih ya. Asik nih buat nonton ya. Nggak cuma itu, kita juga akan mendapatkan gratis 6 bulan berlangganan WeTV VIP, 1 bulan gratis akses belajar Zenius, dan 3 bulan VIP Baby Panda World untuk anak tentunya. Nah, dari segi desain ini sederhana ya. Warnanya hitam polos, frame dan back covernya berbahan polikarbonat, tapi tetap classy sini. Untuk bobotnya kurang lebih sekitar 430-an gram. Opsi warnanya cuma ini aja. Simple. Orientasi penggunaan tablet ini lebih diarahkan untuk horizontal, terlihat dari posisi kamera selfie-nya atau kamera utamanya malah ini sekarang jadinya ya. Nah, sisi atas ini ada mikrofon, ada tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri ada headphone jack dan ada grill speaker. Di bawah kosong ya. Di kanan ada grill speaker lagi dan slot micro SD. Tidak ada slot SIM card karena tablet ini memang Wi-Fi only. Nah, kalau dilihat tadi grill speakernya seperti ada 4 ya totalnya, tapi sebenarnya output speakernya itu ada 2 aja. Dan speaker ini juga sudah stereo. Lumayan asik nih untuk konsumsi konten musik, nonton video, itu ya asik ya. Nah, yang membedakan di sini sudah ada teknologi Huawei Hisense 8.0. Suara yang dihasilkan jadi lebih lebih stereo lah gitu ya. Dan menyesuaikan ke skenario-skenario tertentu. Misalnya, kalau kita nonton film, ada suara orang, suaranya akan lebih jernih dibandingkan background musiknya. Beralih ke sisi belakang, ini ada kamera 5 megapiksel dan perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Di sisi layar, kita lihat kamera selfie yang tadi di bezel tengah atas dengan resolusi 2 megapiksel. Untuk perekaman video, ini sayangnya memang sampai 720p 30 fps. Untuk contoh hasil foto dan videonya kurang lebih seperti ini. Oke, yang lagi kalian lihat ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi 720p 30. Dan untuk tablet seperti ini memang biasanya itu dipakainya untuk video call ya biasanya. Jadi kalau untuk video call menurut saya ini udah lumayan oke. Dan suara yang lagi kalian dengar juga dari mikrofonnya langsung. Nah, kalau yang ini adalah hasil dari kamera utamanya. Kalau kamera utamanya ini bisa nih di resolusi Full HD 30. Dan hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, buat kalian yang sering nanyain soal kalau pakai aplikasi video call tuh bisa gonta-ganti background atau enggak, ternyata kalau di sini jawabannya adalah bisa ya. Ini saya cobain pakai Google Meet dan kita bisa gonta-ganti background sesuai selera kita. Mau pakai gambar bisa, mau dipakein blur juga bisa. Nah, layarnya ini merupakan hal yang spesial dari tablet yang satu ini. Huawei MatePad S ini sudah pakai layar IPS dengan resolusi 2K, salah satu yang tertinggi untuk kelas harganya. Tidak hanya menampilkan detail yang tinggi, tapi juga warnanya nggak berlebihan. Dari pengujian kami, color gamut coverage dan volumenya sama-sama di kisaran 93% sRGB. Layar ini juga sudah disertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light Certification dan TUV Rhineland Flicker Free Certification. Ini menjamin bahwa mata kita tidak akan cepat lelah atau tidak merasa nyaman gitu ya kalau pakai tablet ini berlama-lama. Nah, ini pas banget kalau tabletnya mau dipakai sama anak-anak atau bahkan mungkin lansia juga ya, aman ini. Nah, untuk spesifikasi internal, SoC atau chipsetnya pakai Snapdragon 680. Untuk RAM-nya 4GB dan storage-nya 64GB. Varian cuma ada satu ini aja. Saat pertama dinyalakan, sistem dan aplikasi bawaan sudah terisi, jadi sekitar 24GB sudah terpakai. Jadi penyimpanannya itu tersisa sekitar 40GB. Ini harusnya masih mencukupi untuk aplikasi entertainment dan juga aplikasi-aplikasi untuk belajar buat anak sekolah ya.
ya. Nah, untuk penyimpanan file foto dan video kami sarankan simpan di SD card eksternal aja. Di sini support sampai dengan 256 GB. Oke, lanjut. Untuk baterai 5100 mAh. Untuk chargingnya kemampuannya ada di 10 watt. OS yang digunakan adalah Harmony OS 3.0.0 di sini. Tentunya satu ini sudah pakai App Gallery. Nah, sekarang App Gallery sudah mudah dapat aplikasi, mudah update aplikasi, dan mudah dapat layanan bantuan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi Google, untuk saat ini kalau pengguna mau akses ke berbagai aplikasi tersebut, sebagian masih bisa kita buka via browser. Nah, Huawei juga menawarkan metode lain nih, seperti pakai G-Space. Di dalamnya kita bisa mengakses aplikasi Google seperti Play Store dan aplikasi ekosistem Google lainnya. Untuk aplikasi ternama lainnya mestinya udah tersedia dan mudah didapatkan di app galerinya juga. Nah, kemudian untuk biometric security, dia pakai Face Unlock di sini ya. Konektivitasnya ini Wi-Fi only, Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth tentu ada, dan NFC ya nggak ada di sini kalau NFC. Nah, kita masuk dalam penggunaan. Untuk pemakaian sehari-hari, Snapdragon 680 ini sebenarnya terhitung masih cukup kencang ya untuk tablet kelas harga segini. Saat buka-buka aplikasi, semua terasa cepat dan responsif. Performanya ini rasanya masih oke untuk penggunaan 1-2 tahun ke depan, atau bahkan ya kalau penggunaan ringan bisa lebih. Yang jelas, menurut kami ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan keluarga seperti untuk nonton, belajar, baca buku, dan lain-lain. Karena yang satu ini ditargetkan untuk entertainment keluarga, kita coba untuk nonton Netflix, dan untuk downloadnya kita bisa pakai App Gallery ya. Saat dicoba, kita baru bisa streaming untuk resolusi SD aja nih. Kalau mau pengalaman nonton yang lebih asik, mesti download dulu dengan kualitas yang lebih tinggi. Tapi paling nggak bisa lah ya di sini. Untuk YouTube, kita bisa pakai browser atau pakai G-Space. Untuk Disney Plus, nah ini juga bisa normal nih apabila pakai browser atau pakai Huawei Quick Apps. Lalu untuk WeTV jelas bisa. Untuk yang emang suka nonton dengan WeTV, menurut info Huawei, untuk pembelian MatePad SE ini ada gratis berlangganan WeTV VIP selama 6 bulan. Jadi kalau download video bisa dapat kecepatan yang lebih tinggi, nggak dibatas-batasin. Nah, bicara soal entertainment, gaming masuk dalam entertainment kan? Iya, Snapdragon 680 ini masih terhitung lumayan kencang sih ya. Mau main game Mobile Legends masih cukup lancar dan game ini udah ada di App Gallery juga. Jika kalian adalah orang tua yang tidak mau anaknya kecanduan game masa kini gimana? Nah, Huawei udah menyiapkan yang namanya Kids Corner. Kids Corner ini adalah ruang bermain untuk anak-anak yang mungkin akan cocok untuk rentang usia balita mungkin sampai ke SD ya. Di dalamnya ini berisi game-game edukasi yang ramah untuk anak dan terdapat parental control juga supaya orang tua bisa mengatur screen time si anak, mengatur game dan aplikasi apa aja yang boleh diakses si anak juga bisa dilakukan di sini. Kalau kalian beli tablet ini, info dari Huawei, kalian akan dapat 1 bulan gratis akses belajar Zenius dan 3 bulan VIP Baby Panda World. Oke, tadi untuk anak. Kita balik ke penggunaan yang normal untuk orang dewasa nih ya. Untuk kebutuhan komunikasi, WhatsApp udah ada di App Gallery. Tentunya kalau mau pakai WhatsApp web juga bisa. Jadi kalian bisa pakai WhatsApp yang sama ya, nomor yang sama dengan smartphone kalian ya. Nah, kalau untuk Zoom di sini sudah tersedia di App Gallery dan bisa berjalan normal. Kemudian Google Meet juga bisa tapi pakai G-Space ya. Resolusi video nggak ada kendala di sini. Untuk app Google lainnya bisa diakses via G-Space seperti Drive. Kita itu bisa upload dan download file di sini. Google Sheets juga bisa dipakai untuk edit-edit dokumen. Selain Google Sheets, kita juga bisa pakai Microsoft Office tentunya ya. Nah, karena tablet ini Wi-Fi only, buat kalian yang mungkin daerahnya belum tercover dengan provider internet yang via kabel gitu ya, seperti yang di kota-kota besar itu ada biasanya kabel ya. Mungkin ini belum dapat jaringan kabel di sini. Nah, kalian mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan Orbit dari Telkomsel. Baru-baru ini Telkomsel mengupdate paket Orbit mereka dengan menghadirkan Orbit Star H1 yang menggunakan modem dari Huawei. Orbit Star H1 dengan Huawei 4G CPE ini hadir sebagai paket ringkas yang mudah dibawa dan bahkan dipindah-pindahkan. Bisa digunakan sampai dengan 32 perangkat. Ya, siapa tahu ya ada yang punya lampu-lampu yang IoT itu, saklar-saklar IoT 32 perangkat tuh bisa tuh dihandle sama dia. Dan dia punya 4 port gigabit LAN. Dan yang paling penting paket ini harganya murah. Nah, video lebih detail mengenai si Orbit Star H1 ini udah tayang belum lama ini. Jadi kalian bisa cek detailnya di situ ya. Nah, yang jelas karena tablet dan router Huawei ini merupakan satu ekosistem, konektivitasnya pun mudah sekali. Saat proses input password Wi-Fi, di sini cukup menekan tombol di routernya yang ini nih ya. Nanti tablet akan terhubung ke Wi-Fi secara otomatis. Nah, untuk paket pembelian juga sudah ada kartu SIM dengan data 150 GB selama 6 bulan dibagi jadi 25 GB per bulan. Praktis kan?
Oke, kita lanjut lagi dengan tabletnya. Seberapa awet baterainya? Nah, kita coba dengan local video playback 1080p. Kita membutuhkan waktu 14 jam 48 menit untuk menghabiskan baterainya. Lumayan oke nih untuk standar tablet yang cukup terjangkau ini. Untuk charging memang agak lambat ya, karena chargernya 10 watt. Wajar, dan baterainya besar di sini. Untuk ngisi dari 0 sampai full butuh waktu hampir 3 jam. Agak lama, tapi nggak lama-lama banget kalau lihat ukuran baterainya. Jadi yang pasnya di charge pada saat kita lagi tidur mungkin ya. Berapa harga tepatnya? Sebaiknya kalian cek langsung di kolom deskripsi. Ya, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, G-Space mungkin bisa jadi metode alternatif untuk aplikasi Google yang dibutuhkan. Tapi G-Space ini memang bukan bagian resmi dari Huawei. Ditambah juga ada iklan dalamnya yang kadang agak intrusif ya. Lalu chargingnya ini memang nggak kencang-kencang amat. Lalu storage-nya ya ini memang 64 GB aja. Mungkin kurang pas kalau mau diinstal banyak banget aplikasi. Tapi untungnya ada slot memory card. Jadi paling nggak untuk file media seperti musik dan video kita bisa simpan di situ aja. Lalu RAM ini memang hanya 4 GB ya. Kalau 6 GB mungkin game-game berat lebih asik lagi. Nah, dari sisi kelebihannya ini adalah varian paling terjangkau dari keluarga MatePad. Dan sudah pakai Snapdragon 680 yang memberikan pengalaman yang lancar untuk penggunaan sehari-hari. Bahkan gaming pun masih lumayan oke lah. Layarnya, nah ini keren. 2 jutaan dapat 2K 10,4 inci, aman dari blue light flicker, free pula ya. Ini layar resolusi tertinggi untuk kelas harganya. Kemudian dia masih punya slot micro SD. Baterainya tergolong awet ini. Masih diberikan charger juga loh di boxnya ya. Speakernya udah stereo. Plus experience dari Hisense 8.0-nya itu yang surround tuh asik memang di sini. Lalu dia punya app Kids Corner untuk anak. Nah, lalu ada bundling untuk penggunaan sehari-hari yang mudah dengan case plus benefit aplikasi WeTV, Zenius, dan Baby Panda World. Oke, ini dia si tablet 2 jutaan dari Huawei. Bagaimana menurut kalian? Apa tablet ini adalah yang kalian butuhkan? Tulis di kolom komentar. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.